Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti, NIM 20090860005 dari Prodi Teknik Biologi angkatan 2020. Di sini saya akan mereview materi biologi. Yang pertama ada mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan seperti mikroskop. Mikroorganisme juga disebut organisme mikroskopis. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal, uniseluler, atau multiseluler. Jadi, organ memiliki kemampuan fisiologis tertentu, seperti contohnya bernafas. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida lewat hidung. Sedangkan hewan menggunakan paru-paru. Tumbuhan menggunakan stomata. Stomata ini terletak di dalam daun. Hewan dan tumbuhan sama-sama memiliki organ. Tumbuhan memiliki kemampuan memproduksi bahan organik atau anorganik menjadi bahan makanan yang kemudian diolah menjadi sumber energi. Prosesnya disebut fotosintesis. Ini terjadi pada tanaman. Sedangkan hewan tidak bisa membentuk makanannya sendiri. Semua makanan hewan terbuat dari luar tubuhnya, seperti buah-buahan. Terus organel. Organel di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Jadi, organel yaitu memiliki fungsi fisiologis tertentu di tingkat sel, sedangkan organ memiliki fungsi tingkat tinggi pada hewan dan tumbuhan. Kingdom. Kingdom adalah seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Divisio adalah sekelompok kelas yang berkerabat. Kelas adalah sekelompok ordo yang serupa. Ordo adalah sekelompok famili yang serupa. Biasanya berakhiran ales. Familia adalah sekelompok genus yang serupa. Biasanya berakhiran aceae. Genus adalah sekelompok spesies yang serupa. Spesies adalah sekelompok organisme berkerabat dekat dengan individu-individunya. Di dalam kelompok itu serupa. Jadi semakin ke bawah, ia memiliki kesamaan yang semakin sama. Contohnya kingdom. Kingdom Monera. Kingdom Monera yaitu bakteri. Kingdom Protista yaitu amuba. Terus kingdom fungi, contohnya jamur. Kingdom animalia, contohnya kucing. Terus kingdom plantae, contohnya lumut. Yang kedua, contoh dari divisio yaitu Bryoptia. Bryoptia yaitu lumut. Pteridophyta yaitu tumbuhan paku. Spermatophyte yaitu berbiji, tumbuhan berbiji. Terus sekarang ke kelas. Ke kelas yaitu ada mamalia. Mamalia yaitu hewan menyusui. Terus amfibi, aves. Aves itu contohnya burung. Reptil itu serangga. Terus ada contoh familia yaitu Poaceae. Poaceae itu seperti rumput-rumputan. Sekarang contoh genus. Contoh genus ada Allium sativum, yaitu bawang merah, dan Allium cepa, yaitu bawang putih. Keduanya sama-sama Allium, yaitu satu genus. Sekarang spesies.
Spesies contohnya Oryza sativa. Terus Oryza sativa ini contohnya padi. Terus juga ada Zeamais, contohnya jagung. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok taksa. Satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tersebut. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasi sebagai tanaman primitif karena yang pertama mempunyai dinding seperti tanaman, yang kedua beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintesis. Dalam bergeri bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariot. Prokariot mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Sedangkan eukariot mempunyai inti yang sebenarnya contoh tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Jadi eukariot contohnya, jadi lebih singkatnya eukariot itu sel yang memiliki membran inti sel. Contohnya manusia, hewan tingkat tinggi seperti sapi, kambing, kerbau. Terus pada tanaman kelapa, pepaya. Sedangkan prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Contohnya bakteri. Bakteri itu dengan nukleoid. Ini adalah ukuran-ukurannya. Lihat. Dan ini sekarang kita masuk ke tabel ukuran. Jadi virus itu termasuk dalam 100 nanometer. Jadi kita melihatnya itu menggunakan mikroskop. 100 nanometer itu setara dengan 1 mili banding 1 juta. Jadi jauh lebih kecil virus dibandingkan bakteri. Jadi virus itu nano, sedangkan bakteri mikro. Jadi urutannya itu nanometer, mikrometer, terus sentimeter, meter. Terus mitokondria adalah organel fungsi di tingkat sel. Nukleus adalah inti sel yang menjadi Sekarang kita masuk ke tabel ukuran. Jadi ada nanometer, mikrometer, milimeter, sentimeter, meter. Jadi nanometer itu bisa menggunakan mikroskop, mikrometer bisa menggunakan cahaya mikroskop, dan meter itu bisa dilihat langsung dengan mata.
Jadi yang pertama bisa dilihat virus. Virus itu termasuk dalam 100 nanometer. Jadi kita melihatnya menggunakan mikroskop. 100 nanometer itu setara dengan 1 mili banding 1 juta. Sedangkan bakteri itu termasuk dalam mikrometer. Jadi jauh lebih kecil virus dibandingkan bakteri. Jadi mitokondria adalah organel yang berfungsi di tingkat sel. Sedangkan nukleus adalah inti sel yang menjadi pusat komando pada sel. Jadi satu sel tumbuhan rata-rata berada di 10 mikro. Inti sel lebih kecil daripada sel. Jadi inti sel itu adalah pusat sel. Ukurannya 10 mikrometer. Bisa dilihat. Sel antara 10 sampai 100 mikrometer. Terus ada telur katak, ukurannya 1 mili sampai 1 senti. Bisa diambil 3 mili. Telur ayam 1 senti hingga 0,1 meter. Dari panjang dari beberapa syaraf dan otot adalah 85 cm. Terus manusia itu ukurannya meter. Sekarang beberapa perbedaan prokariot dan eukariot. Prokariot memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil dari 5 mikrometer dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Eukariot memiliki ukuran yang sangat besar, lebih besar dari 10 mikrometer, sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Seperti tadi yang saya jelaskan. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak memiliki, seperti pada kloropas, dinding sel yang keras. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sitoplasma. Sitoplasma itu bagian di luar inti sel dan di dalam sel yang terdiri dari cairan sitosol dan badan organel. Seperti diibaratkan balon dalam air. Jadi perbedaannya bisa lebih spesifik. Eukariot terlindungi oleh membran inti sel. Juga tidak mudah dihancurkan karena dilindungi. Sedangkan prokariot tidak memiliki membran inti sel. Sehingga inti selnya tidak menyatu. Akan mudah dihancurkan karena tidak dilindungi. Sekarang prokariot bersel tunggal atau uniseluler. Dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Kingdom yaitu prokariot, divisio yaitu cyanobacteria, divisio tingkat 2 yaitu bakteri, ordo yaitu Actinomycetes, ordo yaitu Actinomycetes, familia yaitu Mycobacteriaceae, genus
Genus Mycobacterium. Spesies Mycobacterium tuberculosis. Spesies Mycobacterium tuberculosis. Jadi, mungkin sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa diterima dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.